Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Bagi yang baru bergabung, admin mengucapkan salam kenal dan salam jumpa saja, sebab Anda baru saja bertemu dengan channel yang khusus menginformasikan tentang informasi edukasi dan video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang struktur kurikulum paradigma baru pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Kita langsung saja. Nah, sebenarnya kurikulum paradigma baru ini tidak lain merupakan kelanjutan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Di sini disebutkan bahwa pembaharuan pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Apa saja yang ingin diteruskan di sini? Yang pertama, kurikulum paradigma baru nanti jelas berbasis kompetensi, di mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Nantinya ini akan disebut sebagai capaian pembelajaran atau CP. Kedua, pada kurikulum paradigma baru nanti, capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase, kurang lebih 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Di sini, muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Karakter Pancasila. Sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin berupa proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Jadi targetnya jelas bahwa kurikulum ini ingin agar semua peserta didik mempunyai karakter atau profil pelajar Pancasila. Dijelaskan lagi bahwa kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang telah dimulai sejak dulu kembali dikuatkan di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Ini berarti bahwa sekali lagi kurikulum berbasis konteks akan kembali dikuatkan di dalam kurikulum paradigma baru ini. Berkaitan dengan struktur minimumnya, maka pemerintah akan menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia. Berkaitan dengan otonomi, kurikulum paradigma baru akan memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Pemerintah wajib menyiapkan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajarannya. Semakin sederhana, perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan, arah, perubahan, dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Gotong royong, pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenak, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Mari kita lihat struktur kurikulum di jenjang sekolah menengah pertama. Yang mengalami perubahan, jika pada kurikulum 2013 lalu, informatika hanyalah sebuah mata pelajaran pilihan, karena mempertimbangkan ketersediaan guru, maka arah perubahan nanti, informatika adalah mata pelajaran wajib. Kemudian, guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Jadi ada perubahan yang signifikan ya Bapak Ibu sekalian. Jika dulu informatika hanya berupa mata pelajaran pilihan, saat ini atau di kurikulum paradigma baru nanti, informatika adalah mata pelajaran wajib.
itu di jenjang SMP. Mari kita lihat alokasi waktu mata pelajaran per mata pelajarannya ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu guru sekalian, jika pada kurikulum 2013 lalu misalnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu jumlah jam per tahunnya adalah 108 jam atau 3 jam per minggu, maka di kurikulum baru nanti kegiatan regulernya itu hanya 72 jam per tahun atau kurang lebih 2 jam per minggu. Kemudian sisa waktunya itu dipakai untuk kegiatan proyek. Nah, kegiatan proyek ini Bapak Ibu sekalian adalah minimalnya 20% sampai 25% dari total kegiatan reguler per tahunnya. Nah, di sini apakah ada yang mengalami perubahan? Jelas sudah diinformasikan tadi bahwa mata pelajaran informatika dimasukkan kembali ke dalam kurikulum sekolah menengah pertama sebagai mata pelajaran wajib, di mana durasi waktunya adalah 72 jam per tahun untuk kegiatan regulernya, sedangkan untuk kegiatan proyeknya yaitu 36 jam per tahun. Nah, kemudian di sini juga disampaikan beberapa pilihan wajib ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan prakarya. Nah, di bagian prakarya bisa kita pilih apakah kita ingin memilih kerajinan, rekayasa, budidaya, atau pengolahan. Nah, sedangkan muatan lokal Bapak Ibu sekalian disiapkan 72 jam kegiatan reguler. Nah, namun ini adalah kegiatan opsional di mana satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mata pelajaran lain atau diajarkan melalui suatu kegiatan proyek. Nah, demikian beberapa perubahan penting yang ada pada struktur kurikulum paradigma baru untuk jenjang sekolah menengah pertama nanti. Nah, terima kasih banyak sudah menonton. Salam sehat untuk kita semua.